Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yongki Arianto dengan NIM 201120149 dari kelas HTND semester 3. Baiklah, saya di sini akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum pidana atau untuk membuat video ujian akhir semester. Baiklah, langsung saja. Di sini pertanyaannya yang pertama, sebutkan dan jelaskan hukum pidana material, hukum pidana formil, hukum pidana umum, dan hukum pidana khusus. Baiklah, langsung saja. Pengertian hukum pidana material. Hukum pidana material adalah aturan hukum yang memuat tindakan pidana, di mana di sini termuat rumusan perbuatan pidana dan masyarakat dan aturan untuk pelaku pidana. Sumber hukum material ini yang menentukan isi peraturan hukum yang sifatnya mengikat orang. Kemudian yang selanjutnya, pengertian hukum pidana formil. Sedangkan hukum pidana formil adalah hukum yang digunakan sebagai dasar para penegak hukum. Sederhananya, hukum pidana formil mengatur bagian negara menyikapi alat perlengkapan untuk melakukan kewajiban untuk menyidik, menjatuhkan, memuat, dan melaksanakan pidana. Yang selanjutnya, hukum pidana umum. Hukum pidana umum merupakan hukum yang berlaku untuk semua penduduk dan warga negara Indonesia tanpa pengecualian dalam kehidupan sehari-hari. Hukum pidana umum inilah adalah perundang-undangan pidana yang tertulis dalam KUHP. Kemudian yang selanjutnya, hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus adalah hukum yang diperuntukkan oleh orang-orang tertentu, khususnya untuk para sanksi pidana dan khusus di luar KUHP. Misalnya, ada kasus tentang hukum pidana pajak karena tidak diatur dalam KUHP atau di undang-undang pidana, maka masuk ke hukum pidana khusus dan tetap bisa ditindaklanjuti. Baiklah, yang selanjutnya masih nomor 1. Di dalam tujuan hukum terdapat teori mutlak, teori relatif, dan teori gabungan. Baiklah, langsung saja. Teori keunggulan absolut merupakan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith yang menjelaskan tentang keunggulan suatu negara terhadap negara lain secara mutlak dalam hal produksi. Yang selanjutnya, teori relatif. Teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencakupi tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Yang selanjutnya, teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat pelaku karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif atau tujuan dan absolut pembalasan sebagai suatu kesatuan. Mungkin yang selanjutnya di nomor kedua, yaitu kemukakan 3 prinsip dasar yang terkandung dalam asas legalitas. Baik, langsung saja. Asas legalitas menghendaki bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana apabila terlebih dahulu ada undang-undang yang menyatakan bahwa perbuatan itu sebagai tindak pidana. Oleh karenanya, asas legalitas melarang penerapan hukum pidana secara surut. Mungkin yang selanjutnya nomor 3. Kemudian yang selanjutnya menjelaskan 4 asas, yaitu asas teritorial, asas personal, asas perlindungan, dan asas universal. Asas teritorial ini adalah salah satu asas hukum pidana. Asas teritorial atau asas wilayah, berdasarkan asas ini perundang-undangan pidana suatu negara berlaku untuk setiap subjek hukum yang melakukan tindak pidana di wilayah negara yang bersangkutan. Yang selanjutnya, asas personalis atau asas nasionalis aktif
merupakan asas tentang keberlakuan hukum pidana Indonesia, di mana ketentuan-ketentuan hukum pidana di Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia. Nah, jadi untuk asas ini ketika kita melakukan sebuah hukum ataupun melanggar hukum di negara lain, maka yang digunakan adalah asas ini. Yang selanjutnya, asas perlindungan. Asas ini adalah asas yang memperluas berlakunya ketentuan-ketentuan hukum pidana di Indonesia di luar wilayah Indonesia berdasar asas kerugian nasional amat besar yang diakibatkan oleh beberapa kejahatan sehingga setiap saja yang termasuk orang asing yang melakukan di mana saja pantas dihukum. Nah, jadi untuk asas perlindungan ini, nah ketika misalkan dia dari luar negeri kemudian masuk ke Indonesia dan melakukan perbuatan hukum, maka dia akan dikenakan sanksi menggunakan asas perlindungan ini. Baiklah, yang selanjutnya, asas universal merupakan asas yang menyatakan setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dituntut undang-undang hukum pidana di Indonesia di luar wilayah negara untuk kepentingan hukum bagi seluruh dunia. Kemudian yang selanjutnya di nomor 4, sebutkan dan jelaskan 3 unsur pertanggungjawaban pidana. Baiklah, langsung saja. Unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana adalah seorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana, dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum. Namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak sesuai. Yang pertama, masa kanak-kanak 10-11 tahun. Periode ini adalah suatu masa yang sangat penting, yakni sebagai suatu dasar atau basis untuk perkembangan individu, anak, dan perkembangan selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya, masa remaja 12-17 tahun. Pada usia ini, di samping bertumbuh fisik yang cepat, juga timbul gejala-gejala kewajiban atau dewasa. Kemudian yang selanjutnya, masa dewasa penuh 31 sampai 55 tahun. Pada masa ini perbuatan jiwa mencapai puncak perbuatan kejahatan yang dilakukan adalah bersifat fisik, pencurian, dan kekerasan. Dan yang terakhir adalah masa tua. Pada masa ini kemampuan fisik kemampuan jasmani maupun rohani kembali menurunkan. Kemudian di nomor selanjutnya, yaitu sebutkan unsur-unsur percobaan dan berikan contoh dan dasar hukumnya. Langsung saja, tidak hanya tindak pidana yang telah sempurna pelaksanaannya dapat dihukum. Percobaan melakukan tindak pidana juga dapat dihukum. Apa itu percobaan melakukan tindak pidana? Menurut hukum dapat dilihat dari ketentuan pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang berbunyi, mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebutkan karena kehendaknya sendiri. Kemudian untuk contohnya, misalkan si A ingin mencuri mobil milik si B yang berada di dalam pagar rumah. Untuk melakukan niatnya, si A merusak gembok pintu pagar dan pintu mobil itu. Pada saat si A akan membawa mobil keluar pagar, tiba-tiba si B peluang bersama teman-temannya dengan mengendarai mobil si A yang akan membawa mobil curiannya. Tidak bisa keluar pagar karena terhalang dengan mobil teman si B. Dengan demikian, tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh si A tidak sesuai dilakukan karena seketika itu si B
dan temannya menghadap si A. Jadi semacam ketika kita mau melakukan percobaan, di situ ketika kita sudah melakukannya namun di situ ada kegagalan gitu, jadi bisa disebut dengan hukum percobaan. Kemudian atas dasar menurut pendapat Moljatno menyatakan patut dipidana pelaku percobaan kasus memenuhi 3 syarat permulaan pelaksanaan, yaitu yang pertama syarat subjektif yang menyatakan bahwa dipandang dari sudut niat tidak ada lagi keraguan pelaku terhadap apa yang dilakukannya telah diarahkan pada delik yang dituju. Kemudian yang kedua, syarat objektif yang menyatakan bahwa apa yang telah dilakukan terdakwa harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik yang ditujui. Kemudian yang ketiga, bahwa apa yang dilakukan pelaku merupakan perbuatan yang melawan hukum, sehingga syarat mutlak bagi semua perbuatan pidana. Nah, jadi kalau untuk perbuatan percobaan ini bisa dilanggar hukum karena sudah jelas ada beberapa dasar hukum yang menjelaskan bahwa itu sudah masuk ke dalam niatan si pencuri untuk melakukan sebuah kejahatan. Jadi bisa dipidanakan. Yang selanjutnya di nomor 6, alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf adalah pemaafan perbuatan seorang sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum. Sedangkan alasan pembenar adalah pembenaran atas tindak pidana yang sepintas lalu melawan hukum. Nah, jadi untuk pembelaan hukum ini ada 2 macam, yaitu ada alasan pemaaf dan alasan pembenar. Yang pertama membenarkan si pelaku, dan yang kedua memaafkan si pelaku. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah ataupun dari ucapan saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.